Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak solih yang selalu mendoakannya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sadar betul bahwasannya orang yang sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka terputuslah amalannya karena mereka tidak bisa melaksanakan segala bentuk ibadah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dan percayalah bahwasannya ada 3 amalan yang walaupun orang tersebut sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi pahalanya akan terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah maknanya adalah sedekah yang mengalir. Kita memiliki harta, kita memiliki uang yang kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah diniyah, untuk pembangunan TPA. Insya Allah, selama masjid yang kita sumbang, TPA yang kita bangun, madrasah diniyah yang kita berikan sebagian dari harta kita, selama berdiri, maka akan terus mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah yang rahasia maupun sedekah yang tidak rahasia, maka yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala niat dan keikhlasan daripada kita bersedekah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mending sedekah gede tapi ikhlas daripada sedekah kecil tapi tidak ikhlas. Yang pertama, amalan yang tidak akan pernah terputus walaupun sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sedekah jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita bisa huruf alif, kita bisa berhitung, lalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada murid-murid kita. Maka selagi ilmu yang kita berikan kepada mereka, mereka gunakan kepada kebaikan, maka ilmu tersebut akan terus mengalir kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat merugilah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, ilmu yang tinggi, tetapi tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Kita bisa lihat sebagus apapun, setinggi apapun pohon yang kita miliki, jika tidak memiliki berbuah, maka pohon tersebut tidak akan pernah ada gunanya. Lalu yang ketiga, yang tidak akan pernah terputus, yaitu memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kebahagiaan, suatu kesenangan tatkala orang tua memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang bisa membuat kedua orang tua kita bahagia walaupun mereka sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara jangan pernah kita lupa mendoakan mereka. Karena hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa, minta kesehatan, minta panjang umur, minta keberkahan rezeki, tapi kita lupa mendoakan kedua orang tua kita. Alangkah ironinya, orang tua kita yang menanti kiriman doa, tapi tidak pernah kita terbesit untuk mengirim mereka. Lalu dengan cara kita bersedekah,
kita beristighfar yang kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, kita menjaga silaturahmi dengan tetangga, dengan orang yang disayangi oleh orang tua kita. Jangan kita sibuk memusuhi keluarga kita sendiri, berebut warisan. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ahli neraka yang berjalan di muka bumi adalah orang-orang yang memperebutkan harta warisan. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.